yang Maha Rahim, terimalah umat yang meninggal, karuniakan hidup abadi, bukalah surga tempat bahagian. Yesus Sang Putra, Juru Selamat, lewat wafatnya-Mu Kau kalahkan maut, bangkitkan Dia di dalam nikah, bawalah masuk surga nan mulia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, Allah yang menganugerahkan kehidupan telah memanggil kembali saudara kita tercinta, Irin I.F. Meta, untuk pergi menghadapnya di surga. Bersama keluarga kita berkumpul untuk berdoa bagi saudara kita ini, sebab kita percaya bahwa hidup ataupun mati, kita ini milik Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus akan membangkitkan saudara kita ini untuk kehidupan abadi bersama Allah di surga. Marilah saudara, kita hening sejenak, kita memohon belas kasih Allah untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, agar kita layak dan pantas merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengalami kematian, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Kyrie eleison. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh Christe eleison. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Kyrie eleison. Kyrie Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita,
dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkau telah menyerahkan putramu kepada kematian untuk membebaskan semua orang dari kuasa maut dan mengaruniakan hidup kekal kepada kami. Pandanglah hamba-Mu, Irin I.F. Meta, yang telah Kau panggil ke hadirat-Mu. Ia telah meninggal seperti Kristus. Terimalah saudara kami ini dalam kemuliaan abadi bersama-Mu. Bebaskanlah dan ampunilah dia dari segala dosanya, supaya pada hari kebangkitan ia menikmati kemuliaan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kami ingin agar kamu mengetahui tentang orang-orang yang sudah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Kalau kita percaya bahwa Yesus telah wafat dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa semua orang yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama dengan Yesus. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refrein, kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di gerbang-Mu, hai Yerusalem. Kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Oleh karena saudara-saudara dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalam-Mu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagi-Mu. Kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, seringkali saya menyampaikan dalam misa Requiem bahwa di dalam Ekaristi Requiem itu ada banyak simbol. Di dalam gereja ini ada simbol, dan ini memang harus ada. Dan yang paling khas adalah lilin Paskah. Mengapa lilin Paskah itu menjadi suatu hal yang wajib? Karena kita diingatkan bahwa kita jangan berhenti pada kematian, tetapi harus segera move on, segera bangkit. Karena Yesus sudah mencontohkan kepada kita semua bagaimana kita mampu mengalahkan maut sehingga kita dibangkitkan. Saudara-saudara yang terkasih, peristiwa kebangkitan adalah menjadi harapan kita semua. Saudara percaya kepada Kristus? Saudara percaya sama Yesus? Bila kita percaya kepada Yesus, berarti kita percaya pada setiap sabda yang disampaikannya. Hari ini dalam kalender liturgi, bacaan Injil yang disampaikan kepada kita semua adalah perikop tentang Yesus yang memberi makan kepada 5.000 orang. Peristiwa ini ada hal yang menjadi dasar dari apa yang dilakukan oleh 5 orang itu terhadap Yesus. Mengapa mereka itu mengikuti Yesus kemanapun Dia pergi? Karena mereka percaya kepada Yesus. Apa yang dilakukannya senantiasa memberikan daya tarik. Terlebih tanda-tanda yang dibuatnya. Tanda-tanda yang dibuatnya menunjukkan bahwa Allah Bapa itu sungguh Allah yang penuh kasih. Karena kita percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kasih, maka kita pun percaya bahwa Oma Irin hari ini mendapatkan belas kasihnya untuk memperoleh kebangkitan yang merupakan cita-cita imannya. Seperti tadi dalam Mazmur tanggapan yang kita ulangi bersama-sama, kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita.
Oma Irin pergi ke rumah Bapa dengan sukacita. Kenapa? Karena ini adalah cita-cita imannya. Selayaknya kalau kita melihat atau menyaksikan sendiri saudara kita, kerabat kita, orang-orang yang kita kenal memperoleh sesuatu yang dicita-citakannya, pasti kita gembira, kita bersuka cita. Anak-anak yang mendapatkan cita-citanya menjadi seorang dokter, seorang insinyur, seorang politis dan lain sebagainya. Tentu kita senang, kita gembira. Nah sekarang Oma Irin sudah mendapatkan cita-cita imannya. Dia sudah memupuk imannya sejak awal. Ketika dia dibaptis, dia sudah berkomitmen ingin mengikuti Yesus dengan setia sampai akhir hidupnya. Ini cita-cita iman yang luar biasa. Kita patut mensyukuri. Kita harus bergembira, bersuka cita. Memang kedekatan secara emosional karena keluarga atau kita dekat secara khusus itu membuat kita merasa wajar apabila kita bersedih. Tetapi kalau kita melihat secara rohani, Oma Irin ini sudah mendapatkan apa yang diidam-idamkan menurut imannya. Untuk apa dia beriman kalau dia tidak mempunyai cita-cita, tidak mempunyai tujuan? Cita-cita iman Oma Irin adalah bersatu dengan Allah Bapa di surga. Maka dengan segala upaya, walaupun juga Oma Irin sebagai manusia biasa tidak terlepas dari dosa, tetapi dia mencoba dengan secara sederhana menapaki jalan iman untuk sampai kepada Bapa. Jatuh bangun, suatu hal yang wajar sebagai seorang beriman. Kita pun juga demikian. Hodie Miki Krastibi. Hari ini Oma Irin menghadap Bapa di surga. Nanti kita pun juga mendapatkan hal yang serupa. Maka saudara-saudara yang terkasih, penting yang kita lakukan pada saat ini adalah, saya melihat banyak yang hadir, mari kita bersekutu dalam doa untuk keselamatan jiwa Oma Irin. Dia manusia biasa, punya kelemahan, punya kelebihan. Kelemahannya mungkin secara tidak sadar dia melakukan dosa terhadap kita atau melakukan kesalahan. Ampunilah dia lewat doa-doa kita. Dan apa yang menjadi kelebihannya? Kesaksian imannya yang bisa kita tiru. Maka hal-hal yang baik yang pernah dilakukan oleh Oma Irin adalah tetap menghadirkan semangatnya ini dalam hidup kita. Semoga saudara-saudara yang hadir pada saat ini juga melihat kesaksian iman dari Oma Irin. Oma Irin, terima kasih atas kebersamaan yang kita lalui. Oma Irin orang yang cukup berarti dalam kehidupan kami. Semoga Oma segera menemui Bapa, dan semoga Oma juga menjadi pendoa bagi kami semua agar iman kami senantiasa bertumbuh dan berkembang sehingga menghasilkan buah yang bisa memberikan berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, saudara kami Oma Irin
telah menerima sakramen baptis dan sakramen pengurapan orang sakit. Semoga ia kau masukkan dalam kebahagiaan dan kemuliaan persekutuan Allah Tritunggal, dan kau gabungkan dalam persekutuan para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga ia kau perkenankan turut ambil bagian dalam perjamuan surgawi di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga saudara kami ini berkat kerahiman-Mu, kau anugerahi pengampunan atas segala dosanya, kau terima kembali dalam pangkuan-Mu, dan kau persatukan dalam himpunan semua orang kudus di surga. Marilah kita mohon. Doa kami ya Tuhan. Semoga kesaksian iman yang telah dilakukan selama hidupnya meneguhkan dan menguatkan kami dalam melanjutkan kesaksiannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Hiburlah kami, khususnya keluarga yang ditinggalkannya. Semoga keluarga ini kau beri kekuatan, ketabahan, dan penghiburan, berkat iman dan pengharapan akan kebaikan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Maka terimalah semua saudara kami yang sudah meninggal. Semoga mereka semua kau ampuni dan kau perkenankan memasuki kehidupan abadi di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah saudara kita hening sejenak. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Doakanlah Oma Irin untuk keselamatan jiwanya. Demikianlah ya Bapa doa-doa yang kami panjatkan kepadamu, khususnya bagi saudara kami Oma Irin dan juga bagi keluarga yang ditinggalkan. Dengarkanlah doa-doa kami ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Berdoalah saudara-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan padalah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Bapa yang berbelas kasih, terimalah doa dan persembahan yang kami hunjukkan kepadamu untuk keselamatan saudara kami Irin IF Meta ini. Semoga ia kau terima dalam persekutuan para kudus berkat kurban Kristus yang kami rayakan ini, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah Maha Kuasa yang kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan orang-orang mati. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian, menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru. Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunceli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Paskalis Bruno Syukur, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, Irin I.F. Meta, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus,
Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Bersama-sama anak domba yang menebus dosa dunia. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Show His mercy
Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu atas karunia sakramenmu yang telah kami terima dalam perayaan suci untuk mendoakan arwah saudara kami tercinta, Irin I.F. Meta. Semoga kurnia hidup ilahi yang boleh kami cicipi ini sekarang Kau anugerahkan secara penuh kepada saudara kami ini. Kami mohon semoga kami boleh melanjutkan karya baktinya di dunia ini dan bersatu padu dalam memajukan kerajaan-Mu dalam hidup kami. Semoga kami boleh berkumpul kembali dengan semua orang dalam kebahagiaan abadi di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Keluarga yang berduka, saya mewakili tim Pastores Romo Heri dan Romo Eeng beserta seluruh umat di Paroki Keluarga Kudus Cibinong ini mengucapkan turut berbela sungkawa sedalam-dalamnya. Ngomong-ngomong, apa kepanjangan IF? IF, Irin, I apa? IE, I. Tadi kenapa diem aja nggak ngasih tahu? Oh iya, romonya lagi mimpin misa ya. Jadi Ibu Irin I Meta. Astaga. Ya. Jadi mohon maaf kalau penyebutan namanya, tapi Tuhan tahu kok ya. Karena saya bukan Tuhan, jadi saya nggak tahu. Sekali lagi saya ucapkan turut berbela sungkawa ya. Saya mewakili umat. Dan juga semoga dengan kalau keluarga melihat, saya yakin meninggal tanggal berapa? 9, 14 ya? 13. Sekarang tanggal berapa? 12. Berarti 4 hari ya. Saya yakin banyak yang hadir bersama untuk mendoakan Ibu Irin. Saya yakin kita semua punya kedekatan secara emosi dengan Ibu Irin ini. Maka terima kasih banyak saudara-saudara dengan setia tekun mendoakan Ibu Irin ini dari hari pertama sejak dia meninggal hingga hari keempat ini. Semoga apa yang saudara lakukan akan mendapatkan berkat dari surga, juga memberikan penghiburan bagi keluarga. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, agar semakin suci dan kudus Ibu Irin ini untuk menghadap kepada Bapa, kita memberkati jenazah ini agar perjalanannya menuju ke rumah Bapa senantiasa diliputi kekudusan.
Marilah kita berdoa untuk pemberangkatan jenazah. Allah Bapa, sumber dan tujuan hidup kami, Engkau telah memperkenankan saudara kami, Irin Imeta, pergi menghadap-Mu. Semoga perjalanan kami untuk mengantar saudara ini ke makam menjadi lambang perjalanan peziarahan kami bersama menuju kepadamu. Bukalah pintu surga untuk saudara kami ini dan terimalah dia, sebab dia telah sampai pada tujuan peziarahan hidupnya, yakni kediaman-Mu yang abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Menunduklah memohon berkat. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah misa requiem Irin Imeta sudah selesai. Keluarga bisa maju ke depan. Mohon petugas untuk memutar peti untuk menghadap ke umat. Nanti keluarga juga berkenan foto bersama dengan Romo. Kita agak cepat karena di depan sudah menunggu juga. Silakan foto. Untuk tambahan pengumuman, untuk para pelayat yang setelah dari gereja akan mengikuti upacara kremasi, dipersilahkan menuju rumah duka kremasi Sentra Medica. Sekali lagi, untuk para pelayat yang akan mengikuti kremasi bertempat di rumah duka kremasi Rumah Sakit Sentra Medica. Terima kasih. Selamat siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Suster, Romo Wahyu yang kami kasihi. Kami dari keluarga besar Oma Irin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Romo Wahyu dan kepada semua umat yang hadir
yang saya tidak bisa sebutkan dari berbagai macam kategorial yang saya dengar Oma banyak sekali tergabung dalam kategorial. Oma termasuk aktif dalam kegiatan Bank Gereja dengan mengikuti KEP Angkatan keempat tahun 2014, yang kedua Komunitas Legio Maria, yang ketiga Komunitas Kerahiman Ilahi, keempat Komunitas Santa Monica, kelima Komunitas Simeon Hana, keenam Komunitas Alumni KEP PKCC, semua sampai akhir hidupnya beliau masih aktif. Kegiatan di lingkungan Santa Maria Goretti Oma Irin juga tekun mengikuti kegiatan, yaitu mengikuti tugas kur lingkungan, kegiatan Rosario, kegiatan APP dan AAP. Beliau juga aktif dalam tugas-tugas di gereja seperti tatip dan kolektan. Beliau juga aktif di lingkungan Santa Anastasia Gereja Santo Yosef, Matraman, Jakarta. Pada saat beliau tinggal di Jakarta sekitar 40 tahun yang lalu, beliau pernah membantu membersih-bersih gereja di Santo Yosef Matraman, Jakarta, dan terakhir aktif mengikat di seksi bunga. Beliau juga termasuk aktif di WK, di KUR, dan di lingkungan pernah menjadi bendahara. Saya mewakili keluarga juga berterima kasih kepada semua yang hadir di sini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang menghantarkan Oma, yang selama ini telah memberikan bantuan dan penghiburan, serta mendoakan Oma Irin sejak beliau sakit, hingga Oma pulang ke rumah Bapa. Mohon dimaafkan semua kesalahan Oma Irin semasa hidupnya. Kami juga dari pihak keluarga Oma Irin mohon maaf jika dalam pelayanan ada hal-hal yang kurang berkenan. Sebagai tambahan, atas nama keluarga mengucapkan terima kasih kepada tim KUR OMK Paroki Keluarga Kudus Cibinong, kemudian Komsos untuk live streamingnya, Komsos PKKC, dan semua kolega Oma Irin. Terima kasih Ibu Ketua Lingkungan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekarang kesempatan untuk tutup peti. Silakan kepada petugas yang akan menghandlenya. Mungkin disaksikan oleh putra-putrinya, cucu di sekitarnya, silakan. Dan diberikan pewangian dulu, silakan. Dari pihak keluarga, ya keluarga mohon dipercepat. Sesudah keluarga nanti kelompok kategorial. Pertama dimulai dari alumni KEP dulu, wakilnya. Sesudah alumni KEP, kelompok Santa Monica, Legio Maria, wakil dari kelompok Kerahiman Ilahi, perwakilan dari Santa Monica, perwakilan dari Simeon Hana, dan perwakilan dari Santa Maria Goretti. Agak cepat. Kami pengurus dan keluarga mohon maaf sebesar-besarnya atas keterbatasan ini, karena nanti sebentar lagi, setengah jam lagi ada misa requiem lagi. Jadi mohon
yang disebutkan oleh Pak Bosko adalah perwakilannya saja agar kita cepat keluar dari gereja ini untuk menuju kremasi. Karena selanjutnya ada misa requiem jam 12. Terima kasih atas pengertian. Sekali lagi perwakilan dari KEP, alumni KEP PKKC, kemudian perwakilan komunitas Legio Maria, komunitas Kerahiman Ilahi, perwakilan komunitas Santa Monica, perwakilan komunitas Simeon Hana, serta perwakilan kolega dari lingkungan Santa Anastasia, Gereja Santo Joseph Matraman, Jakarta. Sekali lagi kepada pelayat yang akan menghantar Oma Irin untuk prosesi kremasi, dipersilahkan kehadirannya di rumah duka kremasi Sentra Medica. Untuk yang sudah memberikan penghormatan terakhirnya, silakan untuk bersiap-siap di kendaraan masing-masing agar kita nanti bisa langsung konvoi menuju Sentra Medica. Untuk acara selanjutnya adalah acara kremasi. 15 menit lagi. Bapak Ibu mohon dipercepat. Ini sudah ada rombongan untuk requiem berikutnya. Bersiap. Sepuluh menit lagi. Silakan dipercepat Bapak Ibu. Nanti petugas akan merapat untuk melakukan penutupan peti. Mohon maaf, langsung agak cepat sedikit karena kita sudah ditunggu untuk misa requiem selanjutnya. Sekali lagi, bagi pelayat yang akan menghantar Oma Irin kremasi, acara kremasi, untuk mempersiapkan diri di kendaraan masing-masing agar nanti kita bisa langsung konvoi dengan ambulans.
8 menit lagi, mohon dipercepat karena kita masih ditunggu untuk misa requiem selanjutnya. Tujuh menit lagi. Mohon agak dipercepat. Silakan salah satu cucunya mungkin membawa foto almarhum. Silakan nanti beriringan ke depan.